Sebelum saya mulai juga, saya tentu berbicara bukan karena lebih tahu daripada Anda semua, tapi kita menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Saling memberikan peringatan karena peringatan bermanfaat bagi orang-orang beriman. Dan juga sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dinun nasiha." Agama ini semua isinya nasihat. Kita coba fokus tentang masalah sukses dalam mendidik anak, saudaraku seiman. Saya coba merenung-renung pada saat melihat tema ini, maka saya melihat yang paling tepat untuk kita buka, yaitu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita semua sudah tahu, hadis Bukhari Muslim, di mana beliau bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati." Kalian semua pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Lalu baginda Nabi SAW merincikan, apakah yang dimaksudnya pemimpin negara atau memang ada yang lainnya. Nabi SAW mengatakan, "Wal imamu ra'in wa mas'ulun ar-ra'iyati." Seorang pemimpin negara, dia adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya. "War-rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun ar-ra'iyati." Dan seorang laki-laki, dia bertanggung jawab terhadap keluarganya sebagai suami dan sebagai ayah kalau sudah punya anak. Dan juga akan diminta pertanggungjawaban. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun ar-ra'iyatiha. Begitu pula dengan wanita, dia adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang dia pimpin. Rumah, penataannya, kerapiannya, makanannya, segala macam kebutuhan rumah. Begitu juga dengan anak-anak yang dititipkan di rumah oleh suaminya. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun ar-ra'iyati. Seorang pembantu, seorang pegawai, staf, mereka adalah pemimpin di harta pemimpinnya atau tuannya, atasannya, dan dia juga akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin itu. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun ar-ra'iyati. Maka sadarilah, kata Nabi SAW, kalian semua pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang kalian pimpin tersebut. Juga dalam hadis Bukhari Muslim yang lain, kalau di hadis pertama tadi kita sudah tahu kita semua adalah pemimpin, ya. Jadi tidak harus lingkupnya adalah pemimpin negara, tapi seorang suami, ayah, seorang istri, ibu, seorang atasan, seorang bawahan, semuanya bertanggung jawab. Maka Nabi SAW mengingatkan dalam hadis Bukhari yang Muslim, hadis Bukhari Muslim yang lain berbunyi, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah." Tidak ada seorang hamba pun yang telah Allah bebankan padanya kepemimpinan. Tadi sudah dirincikan di hadis pertama siapa saja pemimpin-pemimpin tersebut. Lalu kemudian dia mati sementara dia menipu, ya, atau membengkalaikan yang sedang dia pimpin, kecuali Allah akan haramkan baginya surga. Jadi coba Anda renungi baik-baik dalil-dalil seperti ini supaya kita tahu apa yang sedang kita bahas ke depan. Ada tanggung jawab di sini. Juga Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dan juga Bukhari sebutkan dalam adab mufrad yang artinya, berilah nafkah anakmu dari harta bendamu dan jangan angkat tongkatmu ke tubuh mereka untuk mendidik, serta ajaklah mereka takut kepada Allah. Bagaimana Nabi SAW menitik beratkan adanya tanggung jawab orang tua kepada anak. Kalau kita sempitkan bahasan ke sini, karena tentu dengan 1 jam tidak mungkin kita bahas semua pemimpin-pemimpin tersebut. Tapi kita bicara sekarang orang tua kepada anak. Termasuk juga guru-guru di sekolah terhadap anak didiknya, yang merupakan amanah dia terima gaji untuk mendidik mereka.
Ibnu Qayyim memberikan sebuah poin peringatan baik dalam buku beliau, yaitu Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Terjemahannya kurang lebih, barang siapa yang tidak mendidik anaknya tentang perkara bermanfaat dan menelantarkan pendidikan mereka, maka ia telah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Kebanyakan anak rusak karena keteledoran dan kesalahan orang tua yang tidak mau mengajarkan anak-anak tentang pokok-pokok agama Islam. Sehingga mereka hidup dengan penuh penyesalan dan siang-sia. Maksudnya si anak tadi, begitu juga dengan orang tuanya. Mereka menyesal dan akan sia-sia waktunya. Mereka tidak menjadi orang yang bermanfaat. Dan juga orang tuanya tidak mengambil manfaat dari mereka. Sebagian orang tua ada yang mencela anaknya atas sikap durhaka kepada orang tua. Maka anak bisa membalas mengatakan, wahai bapakku atau ibuku, engkau telah menyanyiakanku pada masa kecil, maka pada masa dewasa aku mendurhakaimu. Dan engkau menelantarkanku di masa kecil, maka aku menelantarkanmu ketika engkau menginjak masa tua. Ini kurang lebih teman-teman pembukaan daripada sukses dalam mendidik anak-anak. Sebelum jauh teman-teman kita masuk membahas masalah ini, tentu saya coba ringkaskan karena ini bahasanya cukup panjang. Ada bahasan kami tentang bedah buku ya. Judul bukunya itu, beginilah seharusnya mendidik anak dalam Islam sesuai Al-Quran dan Sunnah. Ini seingat saya kalau nggak salah ada 40 episode. Ya. Tahap demi tahap kita membahas tentang masalah pendidikan anak. Namun karena waktu kita hanya sejam, saya coba padatkan ya. Semoga Allah SWT berkahi. Saya ingin menyinggung dulu tentang makna sukses teman-teman. Banyak orang memahami sukses ini sesuatu yang sangat berat, sulit, ya, butuh upaya yang sangat besar. Padahal sebenarnya sukses itu selalu terjadi dalam keseharian kita. Anda harus merasakan kesuksesan itu di setiap lini kehidupan Anda. Walaupun itu adalah hal yang kecil. Contoh sederhana, Anda haus, kemudian Anda berhasil mendapatkan air sehingga haus Anda hilang. Bukankah Anda sudah sukses menghilangkan haus tersebut? Pada saat Anda lapar, kemudian Anda berhasil mendapatkan makanan dan menghilangkan rasa lapar. Bukankah Anda sukses di poin itu? Kalau Anda tarik ini kepada pasangan hidup juga, istri, suami, Anda berhasil menghilangkan laparnya, haus yang membantu dia untuk itu, Anda sudah sukses. Bukankah juga terjadi itu pada anak-anak? Pada saat Anda bisa menghilangkan laparnya, hausnya, maka pada saat itu Anda sudah sukses. Anda bisa beristirahat pada saat capek, Anda bisa berbicara pada saat Anda ingin menyampaikan sesuatu, Anda bisa menyanggah, bisa memberi masukan, bisa memulai, bisa menolak dan segala macam adalah kesuksesan. Oleh karena itu teman-teman, sukses ini adalah dia masuk ke setiap lini kehidupan kita dan substansial kehidupan, dan nanti dia akan kalau digabungkan akan menjadi akumulasi kesuksesan itu. Oleh karena itu teman-teman, kalau Anda berhasil menghilangkan satu sifat buruk diri Anda saja, atau pasangan, atau anak Anda sudah sukses di poin itu. Anda tinggal coba membuka pintu-pintu kesuksesan di lini-lini yang lainnya. Ya. Baik. Kita melihat teman-teman kalau pendidikan anak, kudwa kita, suri teladan kita yang terbaik adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW adalah sebaik-baik pendidik, dan kita lihat bagaimana beliau mendidik anak. Dinukil dalam sebuah riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, ada sekelompok orang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka bertanya, apakah Anda mencium anak-anak Anda? Beliau menjawab, iya. Maka mereka berkata, demi Allah, kami tidak pernah mencium anak-anak kami. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah aku mampu menghalangi bila Allah telah mencabut perasaan sayang dari hati kalian? Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menukil bahwasanya Nabi SAW pernah mencium Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, cucu beliau. Maka Aqra bin Habis radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi tapi tinggal di padang pasir, seorang badui, berkata, aku punya 10 anak,
sementara aku tidak pernah menciumnya. Maka apa kata Nabi SAW? Pendidik yang terbaik. Man la yarham, la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, tidak sayang, maka tidak akan disayang. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Juga dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, man la yarhamin nas, la yarhamhullah. Siapa yang tidak mengasihi anak-anak, atau siapa tidak mengasihi manusia, maka dia tidak akan disayangi atau dikasihi oleh Allah. Hadis ini juga riwayat Bukhari Muslim. Ada seorang wanita juga pernah dinukil dari Anas radhiyallahu anhu, datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, lalu beliau memberi 3 butir kurma. Maksudnya Aisyah memberikan 3 butir kurma kepada ibu tersebut. Sementara ibu ini diikuti oleh 2 anaknya. Maka ibu tersebut pun memberikan anak-anaknya masing-masing sebutir kurma. Dan ibu pun itu memegang 1 butir kurma. Sementara dia lagi asyik ngobrol dengan Aisyah, tiba-tiba kedua anaknya sudah menghabiskan kurmanya, lalu meminta lagi dari ibunya. Lalu ibu tersebut dengan penuh kasih sayang membelah 2 kurma yang dia belum makan, kemudian dia berikan kepada kedua anaknya. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, aku kagum dengan sikap ibu ini. Maksudnya dalam kondisi dia pun pengen makan kurma itu, tapi dia mendahulukan kedua anaknya karena kasih sayangnya. Kemudian dia menanyakan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, وَمَا يُؤْجِبُكَ مِنْ ذَلِكَ لَقَدْ رَحِمَهَ اللَّهُ بِرَحْمَتِهَا صَبِيِّهَا. Kenapa engkau heran, hai Aisyah? وَمَا يُؤْجِبُكِ مِنْ ذَلِكَ. Apa yang membuatmu heran dengan itu, hai Aisyah? Sesungguhnya Allah telah merahmatinya karena kasih sayangnya kepada kedua anaknya. Dalam riwayat lain, Allah telah memasukkan dia ke dalam surga karena perbuatan itu kepada anaknya. Hadis ini riwayat Bukhari. Ini salah satu metode yang digunakan Nabi SAW, yaitu mendahulukan kasih sayang, perhatian. Nanti kita akan bahas insya Allah teman-teman sekalian tentang kriteria pemimpin yang terbaik atau pemimpin yang baik. Ya. Tapi ini kita sedang membahas bagaimana Nabi SAW betul-betul meluangkan perhatian khusus buat anak-anak. Di dalam sebuah riwayat disebutkan juga dari Abu Qatadah Al-Harith bin Rib'i radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW pernah berkata, inni la aqumu ila salati wa uridu an utawwila fiha. Aku berdiri mengerjakan salat dan aku ingin niat memanjangkan bacaannya. Fa asma'u buka as-sabi fa atajawwazu fi salati karahiyata an ashukka ala ummihi. Lalu aku tiba-tiba mendengarkan tangisan anak di saf wanita, maka aku meringkaskan salatku karena khawatir nanti ibunya menjadi sulit atau merasakan kesulitan antara memilih salat dengan anak. Itu saking pentingnya bagaimana anak punya perhatian khusus gitu. Walaupun kita sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Abu Qatadah menukil, dia berkata radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW salat berjamaah sambil menggendong Umamah, ya, anaknya Zainab. Zainab ini anak Nabi SAW radhiyallahu anhu ajma'in. Ketika beliau sedang sujud, Umamah diletakkan di depannya, lalu beliau pada saat berdiri menggendongnya kembali. Dan ini disebutkan oleh hadis atau oleh Bukhari. Juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu menukil, dia berkata, saya mendengar dengan kedua telingaku dan melihat dengan kedua mataku bahwa Rasulullah SAW menarik kedua telapak tangan Al-Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, cucu beliau, meletakkan kedua telapak kakinya di atas telapak kaki Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda, naiklah. Jadi sambil pegang tangannya Hasan dan Husain, lalu menyuruh keduanya naik dari telapak kaki beliau, terus saja menaiki, ya, sampai ke daerah dada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, bukalah mulutmu, lalu beliau mencium keduanya. Ya. Lalu beliau mengatakan, ya Allah, cintailah keduanya karena aku mencintainya. Juga Abdullah bin Shaddad radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah SAW salat berjamaah, tiba-tiba datang Al-Husain menaiki punggung beliau. Lagi salat berjamaah, Husain cucunya datang dan naik ke atas punggung beliau.
sementara beliau sedang sujud. Lalu beliau memanjangkan sujud, beliau memanjangkan sujudnya hingga para jemaah mengira ya terjadi sesuatu. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, maksudnya orang mengira Nabi SAW sudah meninggal atau apa, kok lama sekali sujudnya. Setelah salam, orang melihat ternyata di punggung beliau ada Husain, cucunya, masih kecil. Lalu apa kata Nabi SAW? Inna bni irtahalani fakarihtu an u'ajjilahu hatta yaqdiya hajatah. Sesungguhnya cucuku ini menaiki punggungku, maka aku tidak ingin memburu-burunya hingga dia menunaikan hajatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai, Ahmad dan seterusnya. Atau banyak riwayat perawi-perawi yang lain. Anas bin Malik juga radhiyallahu anhu menukil bahwasanya Rasulullah SAW mengunjungi orang-orang Ansar. Dan beliau memberi salam kepada anak-anak kecil, mengusap-ngusap kepala mereka. Sangat luar biasa penyayangnya dengan anak-anak. Sehingga apapun nanti yang disampaikan, diterima. Karena anak-anak merasa ada kasih sayang itu. Juga Abdullah bin Ja'far, tentu ini tadi diriwayatkan oleh An-Nasai dengan sanad sahih. Abdullah bin Ja'far juga radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW mengusap radhiyallahu anhu, ya, dia adalah ayah sahabat. Ja'far ini kakaknya Ali bin Abi Thalib, lebih tua 10 tahun radhiyallahu anhum ajma'in. Kata Abdullah anaknya Ja'far, Rasulullah SAW mengusap kepalaku dengan tangannya. Kira-kira beliau mengusap 3 kali dan setiap mengusap beliau selalu berdoa, ya Allah berilah ganti kepada Ja'far dengan kebaikan pada anaknya. Dan hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Hakim dalam kitab Mustadrak dan dikatakan sahih. Dan kita tutup di bahasan ini teman-teman, di poin ini maksud saya, yang sedang kita bahas tentang bagaimana Rasulullah SAW sebagai pendidik, adalah riwayat Ibnu Asakir meriwayatkan dari Abdullah bin Ja'far juga radhiyallahu anhu, dia berkata, bila Rasulullah SAW datang dari pepergian, dari jihad, dari umrah, haji, beliau pada saat pulang, ya, beliau disambut oleh anak-anak kecil dari keluarganya. Selalu datang anak-anak di pintu-pintu gerbang Madinah. Pernah suatu ketika beliau datang dari bepergian dan aku adalah orang pertama yang menyambutnya, maka beliau memboncengku di depan beliau, maksudnya menggendong, ya, atau meletakkan di depan tunggangan beliau. Lalu salah satu dari kedua anak Fatimah Hasan Husain datang, lalu Rasulullah SAW memboncengnya di belakang beliau hingga kami masuk Madinah bertiga dalam atau naik satu tunggangan. Hadis ini atau riwayat ini diriwayatkan Imam Muslim. Juga disebutkan mirip dengan riwayat ini, bahwasanya Nabi SAW kalau datang dikerumuni oleh anak-anak kecil Madinah. Mereka datang, ya, kemudian mereka mengurumuni Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menggendong dengan tangan kanan, ada yang dengan tangan kiri, ada yang bergelantungan di kaki Nabi SAW dan di punggung beliau SAW. Ya, saking disukainya sama anak-anak kecil. Kemudian beliau kalau sudah tidak mampu lagi mengangkat, masih ada anak-anak datang, beliau mengatakan kepada para sahabat, gendonglah mereka. Padahal beliau dalam keadaan kondisi letih datang dari safar. Bagaimana, ya, suri teladan kita Nabi SAW memulai mendidik anak dengan kasih sayang.